Meski status Gunung Kelut telah diturunkan menjadi waspada, hal ini tidak menurunkan niat wisatawan untuk berkunjung. Polisi pun terpaksa menjaga beberapa pintu masuk. Meski status ke Gunung Apian Kelut masih level waspada, level 2 tak menyurutkan wisatawan datang untuk melihat suasana Kelut setelah meletus. Saat ini akses menuju Kawah Kelut dijaga beberapa personil polisi. Hal ini dilakukan lantaran Kawah Kelut dinyatakan tertutup dalam radius 3 km dari aktivitas warga. Penutupan itu menyusul rekomendasi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi tentang aktivitas ke Gunung Apian Kelut. Namun sejumlah wisatawan masih nekat masuk lokasi tanpa sepengetahuan petugas kepolisian yang berjaga. Kegiatan wisata masih ditutup karena masih sering terjadi letusan freatik, yaitu erupsi yang berasal dari dalam lapisan litosfer akibat meningkatnya tekanan uap air serta rawan longsoran material abu vulkanik yang diperkirakan tersangkut di pegunungan Kelut mencapai 50 juta kubik. Sejumlah wisatawan lokal maupun luar kota tetap nekat masuk untuk melihat langsung kondisi Kelut pasca erupsi 13 Februari lalu. Saya 2 minggu yang lalu pernah ke sini, tapi sampai bawah, sampai wates itu. Nah ini kan sudah 2 minggu, saya mau lihat lagi kondisi terakhir itu seperti apa. Tak hanya pengunjung, para pedagang pun memanfaatkan keramaian yang ada untuk berdagang. Ya takut lah mas, cuma kan cari apa lah. Kenapa mas masih jualan di sini mas? Di bawah kan udah ramai mas, para pedagang ya bagi rezeki lah. Sana juga teman semua mas. Memang diperbolehkan mas? Udah boleh tapi cuma sampai sini kan. Selain status Gunung Kelut yang berstatus waspada, jalan menuju puncak Kelut saat ini juga masih licin. Lantaran pasir sisa erupsi Gunung Kelut masih melekat di aspal jalan. Kondisi ini sangat berbahaya khususnya bagi pengendara sepeda motor. Tim pemantau Gunung Kelut dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan letusan Kelut memiliki pola khusus yang selalu sama. Setelah fase letusan akan diikuti dengan pembentukan kawah. Berdasarkan pantauan kita melalui helicam ya, itu kosong sekarang, itu cuma hembusan asap aja. Untuk menjadi danau itu perlu waktu 2-3 tahun, artinya menjadi ada airnya kembali. Nah ini sangat tergantung juga dengan cuaca. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan jatuhnya korban, petugas kepolisian memblokir akses masuk menuju Kawah Kelut dan wisatawan diminta untuk berada pada jarak aman yaitu 5 km dari kawah. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Dan dikarenakan terlihat sudah ada beberapa wisatawan yang dipikir oleh beberapa pihak berpotensial nih ya untuk mendulang pundi-pundi amal, ternyata gedung teater di kawasan Gerbang Wisata Kelut ini sudah memutar film tentang sejarah Gunung Kelut yang dikhususkan untuk wisatawan. Jadi sebenarnya agak rancu nih sebenarnya. Terlalu kreatif warga di sana atau bagaimana ya? Padahal sebenarnya kan statusnya itu belum dinyatakan aman, ya kan? Tapi sudah ada yang jualan di sana, udah ada yang di gedung teater itu sudah ada yang memutar film khusus untuk wisatawan. Mereka sudah cukup mengerti kondisi dari Gunung Kelut sendiri, biasanya seperti itu. Gitu. Dan biasanya juga ya. ini lagi nih kok, maksudnya kalau misalnya setiap ada kesempatan ya warga pasti tidak mau melewatkan satu kesempatan gitu. Habis terkena bencana begitu udah oh aman, oke lah kita langsung mencoba mencari rezeki lagi. Tapi sebetulnya kalau ngomongin soal dari sektor pariwisata, dari banyak pihak juga mengatakan ini wisatanya mungkin baru sekitar 3 tahun lagi betul-betul pulih, betul-betul wisatawan mulai percaya kembali, betul-betul aman ya? Kepercayaan masyarakatnya sih. Kalau amannya, kalau dari pihak PVMBG sih bilang ya sekarang aman. Mereka bisa memastikan, mereka menegaskan tidak akan meletus lagi dalam waktu dekat. Karena waktu kemarin meletus itu di pertengahan Februari, ibaratnya udah habis, udah pol gitu, udah keluar semua. Materialnya tuh udah banyak sekali yang keluar. Dan untuk mengisi magmanya lagi itu butuh waktu 7 tahun. Oke. Jadi batuk sih ngomongnya. Sering mungkin batuk-batuknya itu juga bahaya. Nah, kalau kita yang batuk masih nggak apa-apa, tapi kalau gunung yang batuk, aduh. Kalau ingat Kediri saya itu ingat selain tahunya ya, tahu Kediri itu enak, kemudian pecelnya juga enak. Dan satu lagi makanan yang pernah saya cerita itu adalah sate bekicot. oh itu dari Kediri ya? Kediri, sate bekicot. Saya ingat namanya, Bu Satumi. Piye kabarnya Bu? Wah, saya menunggu itu kalau ke Kediri enak banget. Jangan banyak-banyak ya. Cuma protein dan mungkin kolesterol. Deg-degan kalau makan banyak gitu. Saya cuma bisa mengangguk-angguk dan bilang oke. Karena belum pernah coba ya. Kenapa tidak pernah coba? Enak loh. Belum. Sate bekicot. Kamu wakilkan saja. Kalau kamu udah bilang enak, saya udah pasti percaya. Sebagai laki-laki saya mengatakan enak. Sebagai perempuan harusnya cobain dong. Enggak, saya pengikut, tenang. Cobain tahu Kediri aja ya. Boleh kalau tahu Kediri. Ya beralih ke